Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Yulia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Poin yang pertama yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang kedua yaitu sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang ketiga yaitu perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang keempat, penentuan media promosi makanan khas daerah. Yang kelima yaitu analisis sistem konsistensi yang dimodifikasi. Pembahasan yang pertama yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang sangat subur dengan hasil pertaniannya yang cukup melimpah. Begitupun dengan hasil perikanan dan peternakannya. Nenek moyang kita sudah terbiasa memanfaatkan sumber daya alam atau SDA di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minumannya. Walaupun belum ada pemahaman tentang makanan yang baik atau nilai gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman khas yang kemudian menjadi ciri khas dari setiap daerah tersebut. Makanan khas daerah biasanya makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut, dengan cita rasa yang khas diterima oleh masyarakat tersebut. Cita rasa khas ini dapat menjadi nilai lebih, tetapi juga bisa menjadi nilai negatif jika tidak dapat ditangani dengan tepat. Sehingga pemilihan model penanganan yang tepat sangat diharapkan untuk menjadikan makanan khas daerah ini menjadi lebih bernilai baik dan bisa disebarkan di wilayah yang luas. Poin selanjutnya yaitu pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Dalam sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ini, ada dua pembagian produk makanan. Yang pertama hewani dan yang kedua nabati. Yang pertama yaitu produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan utamanya berasal dari bahan hewani. Seperti contohnya ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Yang pertama yaitu telur asin. Telur asin adalah makanan khas berbahan baku telur atau mayoritas telur bebek yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penyiraman atau diasinkan. Yang kedua yaitu dadi. Dadi merupakan hasil fermentasi secara alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu. Dadi merupakan produk fermentasi yang sangat kaya akan nilai gizi. Dan yang ketiga yaitu rendang. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa yang pedas, yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Yang kedua yaitu produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati ini adalah makanan khas daerah yang berbahan baku utamanya berasal dari bahan nabati, seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Yang pertama yaitu mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Makanan ini di Indonesia banyak ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat, dengan bentuk dan kemasan yang saat ini cukup membaik. Yang kedua yaitu fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan. Yang ketiga yaitu asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayur-sayuran segar yang diberi kuah dengan perpaduan berbagai jenis bumbu terutama cabai, gula, dan pengasaman. Poin yang ketiga yaitu perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha. Yang pertama yaitu pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Yang kedua yaitu nama perusahaan. Anda harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin membentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Poin yang ketiga yaitu lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku,
tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola dan tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang akan dituju. Poin yang keempat yaitu perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris. Yang kelima yaitu sumber daya manusia atau SDM. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Yang keenam yaitu aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan, pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Yang ketujuh yaitu aspek keuangan. Nah, dari aspek keuangan ini ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin ini yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua yaitu biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Poin yang selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap di setiap bulan, berapapun jumlah produksinya. Poin yang keempat yaitu biaya total. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Poin yang kelima yaitu harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Yang selanjutnya yaitu harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Yang selanjutnya yaitu pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Poin yang keempat yaitu penentuan media promosi makanan khas daerah. Yang pertama yaitu perkenalan. Tahap pertama dimulai dengan yang kecil, memperkenalkan produk yang kita buat pada teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar komplek, atau teman bermain. Yang kedua yaitu pertemuan rutin. Pertemuan rutin pada area paling kecil, misalnya RT atau RW, dan komplek perumahan bisa dijadikan media promosi makanan khas daerah yang efektif. Yang ketiga yaitu pameran atau bazar. Saat ini banyak sekali diselenggarakan pameran atau bazar, baik oleh instansi departemen tertentu maupun pihak swasta dan perorangan. Yang keempat yaitu media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur, di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu penjualan kreatif. Gunakan sistem penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang menjalaninya. Poin yang kelima yaitu analisis sistem konsiansi yang dimodifikasi. Sistem konsiansi adalah sistem kerjasama pemasaran antara pemilik barang atau produsen dengan pemilik warung, toko, atau outlet atau pemasaran, atau sering disebut dengan sistem titip jual. Sistem bisnis ini adalah sistem bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak, baik produsen yang menitipkan barang dengan dagangannya hanya perlu menitipkan saja, dan pihak warung atau toko atau outlet yang akan memasarkan produknya. Sedangkan bagi pemilik warung atau outlet atau toko, mereka untung karena bisa menjual barang dagangan tanpa modal dan mendapat hasil keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Walaupun barang rusak atau tidak laku tidak menjadi tanggung jawab pemilik warung, toko, atau outlet tersebut. Itulah materi tentang pengolahan makanan khas daerah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.